Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami tim guru Mapel Bahasa Indonesia kelas 9, Ibu Herlina dan Ibu Adibatunisa. Anak-anak, perjumpaan kali ini kita akan menelaah struktur teks cerita pendek. Tujuan pembelajarannya adalah diharapkan kalian dapat menentukan unsur-unsur pembangun cerpen. Selain itu, diharapkan pula kalian dapat menentukan struktur teks cerpen. Baik, mari kita perhatikan unsur-unsur pembangun cerpen. Setiap cerpen hadir diciptakan harus memenuhi unsur-unsur berikut. Di antaranya tema, alur cerita, penokohan, latar, sudut pandang. Masih ingat bukan waktu kelas 7? Ya, kita sudah belajar hal ini, tapi sengaja Ibu kupas lagi sebagai refresh, mengulang kembali yang sudah berlalu. Baik, mencoba kita bahas tema, ya. Tema merupakan gagasan dasar umum yang menopang sebuah karya sastra. Tema itu menjadi dasar pengembangan seluruh cerita. Oleh karena itu, tema itu bersifat menjiwai seluruh bagian cerita. Ya, tema itu menjadi payung cerita. Contohnya, ya, tema keadilan. Jadi sebenarnya kuncinya untuk menentukan tema gampang. Kalau ditanya ceritanya tentang apa? No, tentang keadilan. Nah, satu kata itu bisa dijadikan sebagai tema. Ya, tapi ada juga tema panjang berupa rangkaian satu kalimat. Kalau ini tema pendek berarti hanya satu kata, biasanya berupa kata benda, keadilan, persahabatan, percintaan, dan sebagainya. Ya, baik. Unsur yang lain, alur cerita. Ya, waktu kamu baru masuk kelas 7, ya masa transisi dari SD, Ibu tanya alur cerita itu apa? Jalan cerita, Bu. Ya, bukan itu. Coba kita perbaiki konsep yang terkini, ya. Kita mencoba memahami alur cerita. Alur cerita itu peristiwa yang saling jalin menjalin, yang saling berkaitan antara urutan atau hubungan tertentu, yaitu rangkaian peristiwa yang dapat dijalin berdasarkan urutan waktu, urutan kejadian, atau urutan sebab akibat. Ya, jalinan itu bisa bersifat lurus. Ya, bersifat lurus itu ada yang mengatakan disebut alur maju. Ada yang bersifat sebab akibat. Ya. Ada yang mengatakan alur maju, alur mundur, alur campuran, seperti itu. Nah, nanti dilihat saja isinya, kategorinya. Alur cerita itu berdasarkan urutan waktu, atau urutan kejadian, atau urutan sebab akibat. Ya. Baik. Selanjutnya penokohan. Ya. Jika dihadirkan tokoh di dalam cerpen, lalu pengarang melengkapinya dengan watak, nah itu disebut dengan penokohan. Ya, misalkan tokoh Adi. Adi itu orangnya baik, ya, ramah, tidak sombong, dan suka menabung. Ya. Nah, yang seperti itu disebut penokohan. Penokohannya apa? Berarti tokoh Adi termasuk tokoh yang berwatak baik, atau istilah lainnya tokoh protagonis. Atau pengarang menghadirkan tokoh tapi dominan banyak yang buruknya. Ya, misalkan apa karakter buruk atau watak buruk tuh contohnya banyak, ya. Pelit, apalagi? Ya, jutek atau judes, ya. Kemudian apa? Tidak ramah, ya, dan sebagainya. Nah, nama tokoh itu atau penokohannya disebut
antagonis. Kebalikan dari protagonis, itu penokohan. Baik, latar sekarang. Ya, sebuah cerita tanpa latar sepi. Ya, artinya hampa. Di mana kejadiannya, kapan, ya kan? Kalau bicara di mana, maka dihadirkan sebuah gambaran tempat-tempat yang ada di dalam cerita itu. Bisa di ruang sekolah, di ruang kelas, di sebuah gedung, di hutan rimba, di taman dan sebagainya. Ya, dipaparkan pula waktunya kapan, peristiwanya kapan. Ya. Nah, ini bisa dirangkai atau bisa disajikan secara variatif oleh sang pengarang. Entah itu pagi hari saat matahari terbit, entah itu sedang hujan deras malam hari, entah itu sedang mati lampu dan sebagainya, itu latar waktu ya. Oke, jadi ada yang dipaparkan secara implisit, ada yang dipaparkan secara eksplisit berkaitan dengan latar, tempat, atau waktu. Nah, sekarang latar sosial. Pengetahuan kamu ditambah. Kalau di kelas lalu baru mengenal latar, tempat, dan latar waktu, sekarang ditambah latar sosial yang berkaitan dengan tataran kehidupan masyarakat di dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Misalkan tokoh terlahir dari keluarga yang berada sehingga apapun bisa diraihnya, kemanapun bisa difasilitasi oleh keluarganya. Ya, itu contoh latar sosial dari seorang tokoh yang ada di dalam cerpen. Oke, sudut pandang. Ya, sudut pandang itu bagaimana sang pengarang ya memandang para tokohnya di dalam cerita. Dia menempatkan dirinya sebagai siapa? Ya, ada yang seolah-olah penulis itu pelakunya di dalam cerita itu. Nah, maka sudut pandang cerita yang seperti itu disebut sudut pandang orang ke-1. Karena biasanya pengarang menggunakan aku, saya. Nah, jadi seolah-olah pengarang tokohnya menjadi tokoh utamanya. Aku, saya. Ya, ada lagi pengarang yang memposisikan dirinya sebagai orang ketiga atau dia. Ya, dia itu tidak mesti menyebut dia, tapi bisa menyebut nama orang, ya nama tokohnya. Ya itu. Jadi sudut pandang itu cuma ada 2 macam, sudut pandang orang ke-1, sudut pandang orang ke-3. Ya, baiklah anak-anak, sekilas tentang unsur-unsur pembangun cerpen. Diharapkan kalian segar kembali pengetahuan tentang ini sehingga untuk mempelajari struktur berikutnya lebih mudah. Baik, selanjutnya mengarah kepada struktur teks cerpen. Ya, struktur itu bagian yang ada di dalam tubuh cerpen. Ya, ketika kamu menulis teks lain, teks pidato seperti teks pidato yang sudah kamu tulis kemarin, ya sudah nulis belum kemarin tugasnya dikumpulkan kan? Ya, itu ada bagian-bagiannya kan? Di dalam tubuh teks itu ada pendahuluan, ada isi, ada penutup dan sebagainya. Nah, sama teks cerpen juga seperti itu. Ada bagian-bagiannya. Yang pertama, orientasi. Ya, yang kedua, lapisan kedua, komplikasi. Bagian ketiga, evaluasi. Dan keempat, resolusi. Nah, agar kamu ya lebih paham dan rinci dalam memahami struktur teks cerpen, maka sebaiknya mari kita buka contoh cerpen Keadilan pada buku teks halaman 83. Ya, karya Putu Wijaya, cerpen Keadilan. Oke, sudah dibuka semua? Ya, baik, sudah ya. Mari kita memahami struktur orientasi. Di permukaan atas, di bagian pertama. Ya, di bagian awal itu di sana pengarang sudah memunculkan, sudah memperkenalkan beberapa tokoh. Walaupun tidak semua tokoh ditampilkan di bagian ini, tapi sudah mulai disebut-sebut tokoh oleh pengarang, dimunculkan, dikenalkan kepada siapa? Kepada para pembaca. Ya.
Ya, siapa tokoh yang ada di dalam cerpen keadilan itu? Mari kita lihat ada di paragraf 1, 2. Ya. Oke, sudah ketemu? Tolong sebutkan nama tokohnya. Ya. Siapa? Tokoh Pak Ahmad dan tukang es pudeng. Ya, sudah dimunculkan kan nama itu? Sudah ketemu ya? Baik. Nah, di bagian orientasi dipaparkan juga, sudah dimunculkan juga latar. Nah, tadi latar sudah kalian kenal 3 kan? Latar, tempat, waktu. Nah, selera pengarang yang dimunculkan mau apa aja terserah, ya kan? Ya, kita cari di sini, di dalam contoh cerpen ini yang dimunculkan oleh pengarang apa ya? Ya, coba dicek dulu di paragraf 1, ada tidak? Ya, ada tidak? Ada tuh. Berkeliaran di Bali. Nah, di kalimat ke-1, ada suatu masa, ada saat banyak pedagang es pudeng dari Jawa berkeliaran di Bali. Tuh, ya. Jadi latarnya di mana? Di Bali. Ada yang lebih spesifik, Balinya di mana? Di sebuah alun-alun. Ya, kita lihat kelanjutannya paragraf kedua. Ya, sudah dimunculkan pada kalimat pertama juga. Pada suatu hari yang terik, sementara anak-anak di alun-alun menaikkan layangannya, tukang es pudeng itu lewat. Nah, ternyata latar apa ini? Bali di sebuah alun-alun. Berarti apa? Latar tempat. Nah, tapi Ibu temukan juga nih di kalimat ini, pada suatu hari yang terik, menunjukkan berarti itu ada latar apa? Latar waktu. Ya, waktunya kapan? Siang hari. Ya. Ya, kalau ada hari yang terik ya udah panas terik tuh. Jadi waktunya siang hari. Ya, sudah kita temukan sebagai contoh pengenalan tokoh dan latar di bagian orientasi. Jadi cirinya seperti itu. Nah, sekarang bagian struktur komplikasi. Awas, di bagian ini semakin semakin rumit. Reaksi tokoh terhadap konflik. Jadi bagaimana nih? Karena tadi sudah dimunculkan beberapa tokoh, maka tokoh itu saling berkomunikasi, saling berhubungan, maka terjadi sebuah masalah. Nah, dari masalah itu memicu terjadinya konflik. Ya, memicu terjadinya konflik. Jadi sudah muncul masalah di sini. Penyebab akibat dari masalah konflik. Penyebab konflik masalah. Ya, jangan tertukar. Penyebab konflik masalah. Akibat masalah ya konflik. Oke, baik. Nah, sampai konflik itu memuncak. Karena namanya komplikasi, jadi banyak hal di sini muncul. Masalah, konflik, dan klimaks. Tuh. Ingat ya, banyak hal muncul, kerumitan di sini muncul. Coba lihat paragraf ketiga, 4, 5, ya. Oke, di sana coba lihat ada kalimat begini. Jangan ribut, teriak Pak Sersan membentak anak-anak yang berdatangan itu. Ya, kalau sudah Pak Sersan membentak berarti anak-anaknya kayaknya berisik ya, gaduhnya, pengen ngantri, pengen duluan. Ya, ternyata sudah hal itu menjadi masalah bagi Pak Sersan. Buktinya Pak Sersan membentak anak-anak. Nah, Pak Sersan apa nih? Memarahi juga. Ya, Pak Sersan memarahi juga tukang es. Kenapa tuh? Coba dilihat. Ya. Aku dulu. Ini. Aku dulu. Sebelumnya kan anak-anaknya minta duluan nih. Minta didahulukan. Nah, ternyata Pak Sersannya teriak. Aku dulu. Teriak Pak Sersan marah. Pudengnya yang merah. Ya, itu membuat tukang pudengnya agak panik. Ia malah mengambil pudengnya berwarna oranye. Wah, seru deh. Pak Sersan sudah ngamuk kepada anak-anak, marah. Sekarang pengen didahulukan, diberinya salah esnya.
Warnanya salah. Siapa yang dibentak? Ya, Pak penjual es, ya kan? Tuh. Akhirnya apa lagi? Ada lagi Pak Ahmad. Pak Ahmad juga nyela-nyela pengen membeli es ikutan anak-anak. Lah ini akhirnya puncaknya tiba. Pak Sersan meletuskan pistolnya, ya kan? Tuh, tapi Pak Ahmad di sana masih memiliki apa ya? Pemikiran yang logis, kebijakan hatinya, sehingga dia berusaha untuk menengahi apa yang sedang terjadi di hadapannya. Ya, oke. Nah, tapi Pak Ahmad malah apa? Malah ditagih atau tukang es kurang berterima kasih. Segitu dibelanya oleh Pak Ahmad ya atas perlakuan Pak Sersan, malah tukang es menagih gelas. Konon Pak Ahmad belum mengembalikan gelas yang ia pakai waktu beli es tuh. Ya. Nah, ini kan. Jadi kerumitan-kerumitan ini berada di bagian komplikasi. Jadi intinya begini. Rumusnya kata komplikasi itu kan lebih dari satu ya sayang ya. Komplikasi itu lebih dari satu, banyak. Nah, jadi kamu ingat di dalam sini tuh ada masalah, ada konflik, ada klimaks, menyatu berbaur di sini. Jadi runyam, ya. Oke. Nah, bagaimana selanjutnya di bagian struktur evaluasi? Ini mulai menurun. Nanti konfliknya mengarah ke arah penyelesaian. Setelah Pak Ahmad ditagih oleh tukang es pudeng itu bagaimana? Adakah solusinya? Apakah Pak Ahmad marah lagi pada tukang es yang sudah dibelanya? Ya, kita lihat di sini. Ini cuplikan dari Ibu ambil dari teks ya, cerpen keadilan. Ternyata Pak Ahmad itu mengalah. Ya, karena gelasnya mungkin tercecer atau lupa menaruhnya, sementara dia dimintanya di situ ya, di antara para pembeli. Akhirnya dia mengalah, mengganti gelas yang ditagih oleh tukang es pudeng dengan uang Rp10.000. Tuh ya. Nah, di sini jadi mulai menurun kan? Tidak, kalau Pak Ahmadnya melawan lagi atau mengungkit kebaikannya, ya kan? Tidak akan selesai. Konflik ini pasti akan terjadi lagi. Tapi di sini ternyata Pak Ahmad mencoba melerai hatinya sendiri, yaitu mengambil satu kebijakan langkah untuk memberikan satu solusi ya, satu pemecahan. Akhirnya usai sudah konfliknya. Nah, kalau sudah di bagian evaluasi selesai, maka ini sudah menurun konfliknya. Di akhir cerita ada resolusi. Apa upaya untuk mengungkapkan solusi dari konflik yang dialami tokoh? Nah, kira-kira bagaimana akhir ceritanya? Di bagian ini apa yang disampaikan? Ya tentu saja secara manusiawi ya, walaupun dia bijak, walaupun dia mengalah, ya karena dia sendiri juga diperlakukan tidak adil oleh Bapak tukang es pudeng itu, maka di hati kecilnya tetap saja dia menyampaikan kekecewaannya ya terhadap diantaranya tentu tokoh es pudeng itu. Namun sebagai pesan, di bagian ini biasanya ada pesannya. Sebagai pesan, kekecewaan itu hanyalah simbolis aja. Yang pasti kekecewaan itu dari seorang tokoh Pak Ahmad untuk semua kita yang tidak bisa memahami arti keadilan yang seutuhnya, yang tidak bisa memahami, tidak bisa menerapkan, tidak bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari tentang sebuah
keadilan baik yang bermakna luas maupun dalam tataran lingkup yang pada dunia yang sangat kecil. Nah, itu sayang. Jadi tentang struktur teks cerpen Ibu ulang ya. Jadi bagian-bagian itu terdiri dari orientasi, komplikasi, evaluasi dan resolusi. Ya, selamat membaca kembali cerpen-cerpen yang ada di buku-buku teks, masih banyak. Lalu kamu telaah bagaimana strukturnya, ya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.